Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, masih jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Nah, untuk di kesempatan kali ini saya ada garapan lagi khususnya motor Yamaha Aerox. Dan di sini tuh si abangnya punya keluhannya itu bunyi ngeletek, Bang. Untuk bunyi ngeleteknya itu seperti biasa, untuk ngeleteknya sama kayak yang udah saya buatin di video-video saya sebelumnya. Terutama khususnya di sini itu kita bisa perhatiin dari bagian sininya, Bang. Nih, kita nyobain dulu ya untuk suara ngeleteknya. Nah, suara ngeleteknya itu kayak gini. Jadi kalau misalnya posisi di gas, suaranya itu lebih halusan, Bang. Ini kan posisi lamsam ya. Kita kalau posisi di gas begini nih, kalau kita posisi di gas sampai di sini PPI-nya nyala itu jadi suaranya agak halusan, mendingan. Cuma kalau misalnya dilepas dia kasar ya, Bang. Tuh. Nih. Suaranya kalau di sini ketara banget ya untuk ngeleteknya itu. Suaranya dan khususnya untuk suara ngeletek itu kemungkinan bisa jadi dari bagian antara bearing knock on as ataupun dari bearing rocker armnya yang jebol ya. Nah, itu pokoknya kalau misalnya mengalami bunyi ngeletek ataupun pas di gas posisi ngeleteknya itu jadi halus, nah ada kemungkinan dari antara dua komponen tersebut, itu antara dari bearing rocker armnya ataupun dari bearing knock on as yang kecilnya itu mengalami jebol. Jadi untuk dari bagian tensioner sininya itu sebenarnya sih untuk motor-motor gini suara ngeletek itu jarang sampai kena ya. Untuk dari bagian tensioner sini kemungkinan dari Nah, oke, Bang, di sini udah posisinya udah saya kebuka ya. Jadi di sini udah saya pretelin semua untuk dari bagian depannya. Dan di sini untuk masalah bunyinya itu sebenarnya dari bagian aspen pelatuk sininya nih, Bang. Nah, si aspen pelatuk ininya itu udah aus ya. Di sini tuh kita bisa lihat untuk aspen pelatuknya udah kemakan. Jadi untuk salah satu sumber suaranya itu sebagian kasarnya itu dari sini. Karena kalau misalnya ininya udah luka dikit, walaupun dikit dia ngaruh ke bagian sininya nih, Bang. Nah, ini kan posisinya kalau misalnya udah luka biasanya ke bagian lubang di bearing rocker armnya ini. Si rumah bearing rocker armnya ini dia mengalami ada spasi ya. Jadi nggak begitu padat, makanya di sini nimbulin suara ngelitik gitu. Dan untuk bearing di sini sebenarnya ini aman semua, makanya untuk di sini saya tetap pasang ulang untuk dari bagian bearing rocker arm, nggak saya utak-atik karena ini posisinya kan masih mulus juga. Dan si abangnya juga ini rutin untuk pergantian dari bagian olinya juga ya. Tuh kelihatan kan bersih banget. Dan untuk bearing-bearing yang di sini juga aman, nggak ada ngoblak-ngoblak. Untuk yang in-egg nya sebenarnya aman semua untuk dari bagian bearing rocker arm. Hanya untuk pergantian paling saya dari bagian aspen pelatuk sini, setelah itu paling disetel ulang untuk penyetelan dari bagian klepnya. Dan di sini juga sekalian saya saranin ke si abangnya suruh ganti dari bagian bearing knock on as-nya untuk yang gede sama yang kecil ya. Tuh, ini kan bunyinya udah agak kasar. Tuh. Soalnya ini kan posisi motornya dari baru, belum pernah dibongkar-bongkar ya, mumpung sekarang
lagi dibongkar, alangkah lebih bagusnya sih diganti gitu. Cuma kan kalau itu saya tetap bilang dulu ke si abangnya yang punya, jadi kalau seumpama mau diganti ya saya ganti, kalau seumpama misalnya mau dipasang lagi ya tetap saya pasangin gitu. Makan saya tetap kasih tahu. Nah di sini tetap saya untuk pergantian itu dari bagian bearing kecil gede. Nah ini untuk yang kecilnya udah saya bongkar, bearing yang kecilnya udah saya bongkar, terus ini tinggal copot dari bagian bearing gedenya. Nah untuk bagian bearingnya ini kita tetap menggunakan yang ori ya kalau untuk bagian bearing-bearing gini, karena kalau seumpama pakai yang CKD ataupun yang merek lain ngerinya nggak awet doang gitu. Makanya diusahain kalau misalnya part bagian mesin daleman itu ya diusahain bagusnya, alangkah bagusnya, apalagi kalau misalnya bearing bagusnya pakai yang ori bang. Tuh. Kalau yang ori kan beda dia. Gitu. Dan untuk sekarang saya mau rapin bagian sini untuk ke pemasangan dulu. Setelah udah rapi semua nanti saya update lagi ya untuk hasil akhirnya. Tadi kan suaranya agak ngelitik. Nah setelah saya pasang semua, jadi ntar nanti saya update lagi untuk setelah saya pemasangan beres semua. Jadi kalau seumpama mengalami bunyi kletek kayak gini, mau gede ataupun halus, jadi seumpama misalnya bunyinya nggak terlalu parah ya minimal diceknya dari bagian sini dulu bang. Takutnya dari celah sini pun ngaruh sebenarnya, dari celah kelep pun untuk kelonggarannya. Seumpama kalau lama kelamaan pemakaian kan biasanya suka berubah ya. Nah di sini wajib untuk pengecekan, apalagi misalnya motornya dari baru belum pernah dibongkar gitu ya, itu kalau itu wajib dibuka dari bagian silinder kop sininya, diangkat dulu tutupnya lalu disetel. Nah minimal sih bagusnya dipretelin dulu kayak gini ya, jadi kayak aspen pelatuk ininya kecek juga gitu bang. Tuh ini kan parah. Oke bang, sekarang saya mau rakit dulu untuk dari bagian si mesinnya. Nah oke bang, untuk sekarang kita udah beres ya, untuk di bagian sininya udah saya rakit semua. Dan untuk kenapa ini enggak saya videoin pas pembongkaran ataupun pas pemasangan, jadi biar langsung ke intinya aja. Karena kan yang dicari orang mungkin sebelum dibongkar suaranya gimana, dan sesudah kita perbaiki suaranya juga gimana gitu ya. Dan untuk itu sekarang saya mau nyalain dulu untuk suara setelah saya benerin di sini, jadi buat perbandingan gitu ya. Nah, kalau tadi kan posisi lamsam juga dia posisinya ngeletek terus ya, ngeritik gitu. Kalau untuk yang suara ini tik-tik-tik ini mah kan dari injektor. Cuma kalau untuk suara dasar sih ini halus bang. Maksudnya yang sebelum sama sesudah ya ada perubahan lah, jauh maksudnya untuk suara mesinnya. Dan ini pun mau digeber dimanapun ya tetap suaranya nggak rubah-rubah ya. Tetap halus, untuk suaranya nggak berubah-berubah. Dan ini pun sebenarnya motornya nggak terlalu capek, mungkin si abangnya juga cuman untuk pulang pergi ke kampus doang. Jadi untuk dari bagian mesinnya sih kalau menurut saya itu bersih banget gitu. Dan ini pun pertama kalinya si abang bongkar dari bagian sininya. Normal bang sekarang langsung ini. Kalau tadi kan pasti sebelum saya perbaiki biasanya pas PPA nyala itu suaranya agak halusan.
Nah, setelah titiannya mati lagi, biasanya suaranya ngeletek lagi. Nah, cuman kalau di sini sih suara ngeleteknya itu nggak terlalu kenceng ya, karena untuk kerusakannya pun dia hanya sedikit banget untuk dari sini lukanya tuh. Nah, oke Bang, di sini udah beres ya, udah rapi untuk motornya, dan di sini alhamdulillah udah kelar. Dan si abangnya juga di sini langsung ditungguin. Jadi khususnya kalau misalnya ada penyakit kayak gini tuh ditungguin bisa Bang. Nggak ditinggal pun, kalau misalnya ada kasus kayak gini ditungguin bisa. Nah, ini lebih kasar lagi Bang. Suaranya nih. Tuh. Pokoknya ada keplek-kepleknya ini mah.